Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan siapa sahaja yang mengikuti petunjuknya. Hadirin hadirat, nahmadullah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan mentadabburi qaul Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Pagi hari ini kita akan mulakan dengan ayat 246 dari surah Al-Baqarah. Seperti mana biasa, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bil zalimin. Wallahu alimun bil zalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Talut. Qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Talut. Inna Allaha qad ba'atha lakum Talut malika. Inna Allaha qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu
بالملك منه قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. Kita perhatikan kalimat-kalimat yang ada pada kedua ayat ini. Kalimah al-mala'u di mana al-jama'atul ashraf, tokoh-tokoh masyarakat. Al-mala'u, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kaum. Kelompok al-mala' dari sudut bilangan kecil saja, tapi mereka punya pengaruh ke atas orang ramai. Dan di mana-mana masyarakat akan ada al-mala'. Kemudian di dalam Al-Quran bila disebut al-mala', biasanya kelompok ini menjadi aduun lirrusul, musuh, memusuhi kebenaran, memusuhi para rasul. Antara sebabnya mereka bimbang kehilangan pengaruh dan wibawa di masyarakat. Lalu karakter mereka sombong, bongkak, kerana mereka ada harta dan kuasa. Itu disebut al-mala'u. Dalam bahasa Melayu al-mala'un saya tak tahu apa. Jahat. So memang apa namanya, ngam lah. Dari sudut karakter ini memang jahat. Al-mala'un barangkali diambil dari bahasa Al-Quran. Dari satu aspek kejahatannya itu jahat terhadap kebenaran. Al-mala'. Kan disebut di sini min Bani Israel. Jadi bukan keseluruhan Bani Israel, sebahagian kecil dari mereka. Itu al-mala'. Disebut al-mala'u kerana penampilan luaran mereka. Bila mereka itu keluar dan orang ramai melihat, nampak orang ramai rasa hebat mereka. Dari sudut penampilannya meyakinkan sekali, physically. Kemudian pakaian yang dipakai menunjukkan status mereka. Suara pula garau dan parau. Baik. Nah, itu al-mala' disebut al-mala'u kerana bila mereka keluar, yamla'una al-uyun, semua mata tertumpu pada mereka, memberi perhatian kerana penampilan luaran mereka itu. Dan kedua, kena ada rahbah dari orang ramai, maknanya fear,
takut ataupun gerun pada penampilan dan kedudukan mereka. Maka disebutlah al-mala'u, daripada pada mala'a yamla'u. Yamla'u maknanya menjadi perhatian. Itu dari sudut bahasa lah. Kemudian kalimah min ba'di Musa, maksudnya ialah min ba'di wafati Musa, setelah kewafatan Musa alaihi salam. Itu generasi Nabi Allah Daud, Sulaiman, setelah Musa alaihi salam dan Harun. Dan Nabi yang dimaksud di sini salah seorang di antara Nabi Bani Israel, itu siapa namanya? Samuel. Samuel. Itu nabinya. Kemudian kalimat ib'ath. Ib'ath itu kata kerja. Angkatlah dia menjadi raja bagi kami. Ib'ath lana malika. Angkatlah dia untuk kita, bagi kami, seorang yang akan memimpin kami, menjadi raja kami untuk memerangi musuh-musuh ataupun untuk berperang fi sabilillah. Kalimat ib'ath dari ba'atha, yab'athu ib'ath, maknanya juga bermakna arsala. Dalam kalimah yang lain ba'atha bermakna arsala, yakni mengutus, membangkitkan. Dalam misalnya dalam suratul Jum'ah ayat yang kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atha fil ummiyin. Ba'atha di situ bermakna arsala, yang telah mengutus seorang rasul. Dalam surah 62 ayat yang kedua, wallazi ba'atha fil ummiyin. Seorang yang diutus disebut mab'uth. Mab'uthun, mim ba'ain wa wasa. Kemudian al-ba'thu juga bermakna kebangkitan. Kebangkitan dari kubur. Manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari itu disebut yaumul ba'ats, the day of resurrection. Itu kalimat ba'ats. Di sini bermakna ib'ats lana, yakni aqim lana malika. Angkatlah untuk kami seorang raja. Tabalkanlah, pilihlah. Ba'atha juga bermakna istafa atau ikhtara. Ib'ats bermakna ikhtar, pilihlah, angkatlah. Itu dari sudut bahasa ya. Kemudian kalimat asaitum, berikutnya kalimat hal asaitum. Hal di sini istifham, ya, kata naun bermaksud bertanya. Istifham, istifham takriri, untuk mentakrir, menetapkan. Hal asaitum daripada kalimat asa, masih di past tense verb, dhamir antum. Ya, hal asaitum mungkin sekali ya di sini, di mana asa itu satu kalimat yang digunakan pakai untuk mentakrir, menetapkan sesuatu yang akan berlaku dan kemungkinan besar ia akan berlaku dari pengalaman sebelumnya. Senabi Samuel ni, ketika orang-orang Bani Israel minta kepada nabinya supaya diangkat seorang raja untuk memimpin mereka berjihad fi sabilillah, maka nabi ini sudah punya khibrah, pengalaman, dan tahu karakter orang-orang
Bani Israel ini ataupun kaum dia, iaitu kaum yang hanya semangat bercakap, tapi bila apa yang mereka syar dan mintakan itu dibuktikan, direalisasikan, maka mereka tidak akan melakukan. Hanya pandai bercakap, tak pandai bikin. Itu kalimat asa. Kita orang bukan kena sari dua, cakap aja semangat ni, tapi bila nanti diwajibkan pada kamu, saya tahulah apa yang akan you buat. Itu kalimat untuk takrir, bukan minta pertanyaan meminta jawaban. Tidak. Itu kalimat asa. Mungkin asa itu ya. Atau asa bermakna ayyakuna, boleh jadi. Kalimat asa itu bermakna boleh jadi. Asa ayyakuna khairum minhum, umpamanya di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 ya. Allah ada berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kalimat asa, boleh jadi. Itu kalimat asa. Jadi di sini hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatil. Boleh jadi bila nanti dah diwajibkan berperang ke atas kamu, kamu akan lari, takkan buat. Kenapa? Saya tahu sangatlah perang yang dioleh. Begitulah dalam bahasa kasar. Jadi itu disebut litakrir, ya, untuk menetapkan. Memang itulah perangnya dari diketahui. Dan memang itu perangnya Bani Israel dari dahulu. Baik, perbincangan ada seluruh bangsa. Itu kalimat tadi asaitum. Kutiba bermakna di sini furidah ya. Kutiba ala bermakna furidah. Kutiba ala, selalu ada kalimat ala. Itu bermakna furidah, difardukan, atau aujaba, diwajibkan. Kalau kalimat furidah ala bermakna diwajibkan. Kutiba ala. Kita pernah baca Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Demikian dalam Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Jadi kalimat kutiba ala mesti ada ala lepas kutiba. Kalau tanpa ala bermakna kataba, menulis. Kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Baik. Tapi kalau ada ala bermakna furidah. Kutiba ala bermakna furidah. Baik. Itu dari sudut bahasanya. Baik. Kemudian kalimah yang berikutnya apa lagi? Ayat yang ke-247, qad ba'atha lakum talib alaika. Mana kalimah yang belum kita tahu? Walam yu'ta sa'atan. Sa'ah. Okey, sa'atan, sa'ah bermakna luas asalnya dari wasi'. Wasi'a, yasi'u, wasi'un ataupun sa'ah. Asalnya ialah bermakna luas. Tapi di sini bermakna harta benda atau harta kekayaan yang melimpah ruah. Disebut sa'atun. Kemudian kalimat istafahu. Qala inna Allah istafahu, istafa di mana ikhtara. Ikhtara, alif khata alif ra. Ikhtara bermakna telah memilih. Istafa bermakna ikhtara. Kalimat istafa daripada safa dan ya. Safa, yasfi, safiyah. Anda kan ada alat kosmetik yang namanya Sofi kan?
Ya safi ya. Pakailah bedak safi. Bukan begitu. Sebab dia suci, bersih. Ya, safa yasfu safwah ataupun safa yasfi safiyah. Di mana bersih. Asal kalimat istafa ditambah alif dan ta. Jadi asalnya istafa. Tapi kalau sad dengan ta itu berat nak mengucapkan istafa. Nah, bagi orang Arab kata itu thiqal. Maka huruf yang hampir dan dekat dengan huruf sad ialah huruf ta. Oleh itu ta ditukar jadi ta. Jadi istafa. Okey, itu disebut ta'lil ya, diganti. Dari sudut bahasanya istafa. Nah, orang yang dipilih oleh Allah disebut Mustafa. Okay. Mustafa maknanya mukhtarun. Mukhtar. Mustafa orang yang dipilih. Maka orang yang dipilih itu orang yang safi, orang yang bersih, yang suci. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah satu nama Rasul atau title-nya adalah Mustafa. Karena dia orang yang safi jiwanya. Mustafa disebut juga Mukhtar Rasulullah. Mukhtar. Barangkali ada nama orang Mustafa bin Mukhtar, Masya Allah. Hebat sekali. Oke, misalnya jadi Jawa ada Profesor Dr. Mustopo, karena dia orang Jawa. Mustopo, Mustafa, Mustopo. Jadi Istafahu bimana ikhtarahu. Allah telah memberi kalimat ikhtara dari kalimat khair. Ikhtara khayara asalnya, tambah alif dengan ta. Ikhtara maksudnya apa? Memilih yang the best, yang terbaik. Rutunnya apa? Ikhtiar. Saya bahasa Anda. Kami hanya sekedar berikhtiar. Nah, ikhtiar itu bukan sekedar, dia mesti serius, mesti berkedar-kedar. Qadar itu kan bahasa Arab juga. Sungguh mencari which one yang the best, disebut ikhtiar. Yang terbaik menurut formula agama, bukan menurut kita. Nah, ketika kalimat bahasa Arab ikhtiar digunakan pakai dalam bahasa kita, maknanya kadang-kadang dia sudah lari dari makna yang sebenarnya. Kalimat ikhtiar kadang-kadang kami hanya berikhtiar janji kami nak sembuh cepat, walaupun mungkin kebomoh. Dia kata atas nama apa? Ikhtiar. Nah, itu dalam bahasa Arabnya salah, dalam bahasa kitanya mungkin betul. Itu harus difahamkan dari sudut bahasanya, bahwa kalimat ikhtiar usaha dengan mengerahkan segala kesungguhan untuk mencari dan memilih mana yang terbaik, yang tidak bercanggah dengan ketetapan syariat. Okay. Jangan loose tanpa ada guideline dari syariat. Itu kalimat ikhtiar, kalimat khair. Kemudian kalimat bastah, bastatan fil ilmi di sini wal jism ya. Kalimat bastah dari basato, ya besutu, maknanya sa'atun, sama dengan sa'atun, itu keluasan. Pada asalnya bastatan itu bermakna luas. Basato, ya besutu, bastun, bersut. Kalau ada sesuatu, katalah kertas yang scroll yang tergulung, kita nak buka tu, besit ya akhi. Besit maknanya buka lebar-lebar, itu disebut bastatan. Maknanya ilmu yang apa, yang luas lagi dalam.
Kalau di dalam penggunaannya lah, sa'ah itu merujuk kepada mal, harta. Sementara kalau basta pada ilmu, suatu yang immaterial. Bastatan fil ilmi wal jismi. Jismun bermakna jasad, fizikal. Tapi itulah beberapa mungkin perkataan dalam ayat ini. Kemudian terjemahan makna ayat yang ada di dalam terjemahan makna ayat dalam Al-Quran ini. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Di sini asalnya tara, ada ya. Tara alif macam ya itu. Maknanya di sini tanzur, melihat, atau bermakna tufakir. Tidakkah kamu memikirkan atau memperhatikan? Jadi istifham di sini bermakna khabar. Alam tara ilal mala', tidakkah kamu memperhatikan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh min Bani Israel, dari Bani Israel, min ba'di Musa, sesudah kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Idh qalu li nabiyyin lahum, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka. Kalimat qala dalam Al-Quran selalunya lepas itu ada lam, qala li, atau ada inna. Ada dua itu ya, kalimat qala. Di sini qalu li nabiyyin, nama nabi tadi sudah kita sebut, berkata kepada nabi mereka. Dia Samuel ni dia nabi, bukan rasul. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, angkatlah untuk kami seorang malik, seorang raja, supaya kami berperang di bawah kepimpinannya di jalan Allah. Qala, maka nabi itu menjawab, hal asaitum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu. Boleh jadi, mungkin sekali, sangat mungkin, jika kamu nanti diwajibkan berperang, alla tuqatilu, kamu tidak akan berperang. Qalu, mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika perang itu telah diwajibkan ke atas mereka, tawallaw, mereka berpaling, mereka pun berpaling. Illa qalilan minhum, kecuali mereka beberapa orang saja di antara mereka. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum, nabi mereka mengatakan kepada mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kamu. Qalu, mereka menjawab, anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Bagaimana Talut akan memerintah kami, menjadi raja ke atas kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, dan dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Qala, nabi mereka pun berkata, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu, wa zadahu,
dan Allah menganugerahkannya, menganugerahkan kepadanya bastatan fil ilmi wal jismi, yaitu ilmu yang luas dan tubuh badan yang sehat lagi perkasa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan pemerintahan atau kerajaan atau kuasa atau pangkat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas pemberiannya. Alim, lagi maha mengetahui. Baik, itu dari sudut terjemahan makna ayat. Sementara kalau kita lihat munasabah atau hubung kait ayat ini dengan ayat sebelumnya, Al-Biqai berkata di dalam tafsir, dalam buku Mahasinut Ta'wil Lil Qasimi, dia mengatakan bahawa ayat ini ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah yang membincangkan Bani Israel. Dan Allah mengkisahkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ini kisah Bani Israel, dan ini merupakan khitam ataupun penghujung, penutup kisah Bani Israel. Kemudian kisah ini dipaparkan oleh Allah kepada Rasulnya bagi Nabi SAW, ia menjadi bukti akan kerasulannya, menjadi bukti yang wadih, yang nyata, lagi jelas, yang menunjukkan kerasulannya. Kerana dari mana Muhammad SAW mengetahui kisah Bani Israel kalau bukan daripada wahyu? Kerana dia seorang yang ummi. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kita selalu merujuk ke surah 42 ayat 52. Kamu dahulu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah mengangkat menjadikan kamu rasulnya, kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Karena Rasulullah seorang yang ummi. Okey. Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Surah 42 ayat 52 ya. Kemudian tetapi ya, kisah Bani Israel yang dibacakan oleh Rasul kepada keturunan Israel yang ada di Yathrib atau di Madinah pada masa itu memang tepat seperti yang telah mereka ketahui dalam kitab mereka. So ini adalah menjadi bukti akan kebenaran kerasulannya sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui tentang kisah ini kecuali hanya para ahbar atau ulama-ulama di kalangan Bani Israel yang masih survive pada zaman turunnya ayat ini. Al-Baqarah kan surah Madaniyah ya, dan di Madinah ada ulama Bani Israel. Jadi para ulama Bani Israel memang mengetahui apa yang dibacakan oleh Rasul melalui ayat-ayat Qur'aniyah ini. Itu antara aspek positif ya, untuk strengthen, untuk menguatkan kerasulan Muhammad SAW, sehingga Bani Israel sebenarnya tidak ada ruang bagi mereka, tidak ada alasan untuk mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Tak ada jalan, tak ada alasan untuk mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Tapi mereka tetap ingkar kerana inad, kedegilan, kesombongan yang ada pada mereka. Baik. Selanjutnya, pada ayat sebelum ini
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita hikmah tasyri'il qital, hikmah di syariatkannya atau diwajibkannya berperang fi sabilillah. Misalnya pada ayat 244, waqatilu fi sabilillah. Dan antara hikmahnya ialah bagi menjaga atau memelihara kebenaran, menegakkan kebenaran, bagi menjaga dan memelihara izzatul ummah, kemuliaan umat dan kehormatan umat. Maka pada ayat 246 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah kaum Bani Israel, di mana mereka pernah diusir dari tanah air mereka oleh musuh-musuh mereka, dipisahkan daripada anak-anak mereka, baik itu mereka diusir atau menjadi tawanan kepada musuh-musuh mereka dengan secara paksa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewajibkan kepada mereka jihad fi sabilillah. Nah, pemaparan antara maksud pemaparan atau penjelasan dari Allah tentang kisah Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka berjihad, ini adalah satu keterangan penjelasan dari Allah bagi orang-orang mukminin di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka mengetahui bahawa kewajiban jihad atau al-qital fi sabilillah itu adalah syariat qadimah, syariat yang lama yang memang disyariatkan oleh Allah pada setiap umat. Bukan hanya jihad itu disyariatkan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi ia merupakan syariatun qadimatun bagi tiap-tiap umat yang beriman kepada Allah untuk menjaga, memelihara kemuliaan, kehormatan umat dan menegakkan kalimatullah. Maka jihad disebut sinamul Islam, hujung tombak Islam adalah jihad. Tanpa jihad Islam tidak akan tertegak. Dia untuk menegakkan kebenaran, bagi menjaga, memelihara kelangsungan survival umat dan kemuliaan mereka, dan untuk menggerunkan musuh. Jika ada di kalangan musuh yang berniat untuk menceroboh atau memerangi umat Islam, maka umat Islam diwajibkan oleh Allah antara lain untuk itu. Kalau mereka yang musuh Islam memerangi, maka umat Islam bersedia untuk itu. Itu semuanya adalah syariatullah al-qadimah. Baik. Kemudian kita tengok selanjutnya tafsir ayat ini, penjelasan ayat ini. Alam tara ila al-mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Belum sampai kepada pengetahuan kamu, wahai Rasul, ketika itu kisah sekelompok kaum atau masyarakat dari Bani Israel min ba'di Musa, ini setelah kewafatan Musa alaihissalam, dan ini berlaku pada masa kenabian, kerasulan, kerajaan Dawud dan Sulaiman alaihissalam. Setelah Dawud dan Sulaiman alaihissalam, ketika mereka berkata, qalu li nabiyyin lahum, mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Samuel tadi. Nah, jadi di sini menunjukkan bahawa Bani Israel pada masa itu mereka masih berpegang dengan tauhid dan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Dawud, Musa kepada Dawud alaihissalam dan kepada anaknya itu Sulaiman alaihissalam. Mereka masih mentauhidkan Allah. Maka ada di tengah-tengah mereka seorang nabi sebagai pembimbing, sebagai tok guru yang akan mengajar mereka, membimbing mereka supaya tetap berada
pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bila Allah mengutus seorang rasul, itu menunjukkan kepada kita, menggambarkan bahawa umat itu sudah deviate from the truth. Mereka sudah menyeleweng, terpesong dari kebenaran, yaitu sudah menyembah Tuhan selain daripada Allah, baru diutus seorang rasul. Jadi tidak setiap nabi itu rasul ya, tapi setiap rasul itu berfungsi sebagai nabi. إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ikhtar lana, pilihlah, angkatlah bagi kami seorang qaid. Qaidun maknanya pemimpin. Seorang pemimpin yang akan memimpin mereka untuk berperang. Disebut qaidun, qaf alif hamzah dal, qaid. Jadi qaid itu ketua turus angkatan tentera lah bahasa kita. Pemimpin adalah ketenteraan untuk berperang. Sebab qaid, pemimpin. Ib'ath lana malika nuqatil fi sabilillah. Ini menunjukkan bahawa mereka ini berada di luar kampung halaman mereka. Karena mereka telah diusir, ada yang ditawan, dipisahkan daripada keluarga dan anak-anak mereka. Lalu setelah beberapa ketika timbul kesadaran dan semangat untuk mengusir musuh yang telah merampas hak mereka, baik itu tanah air, atau kekayaan mereka, dipisahkan dari keluarga mereka. Wajar sikap itu akan timbul ya pada manusia seperti itu. Dan itu adalah memang hak mereka untuk mengambil kembali hak mereka yang telah diambil oleh musuh. Itu sifat manusia. Kita dahulu pernah dijajah oleh para penjajah, maka anak-anak tempatan bangkit mengadakan perlawanan untuk mengambil hak yang telah diambil oleh musuh. Itu yakni fi sabilillah. Oleh itu umumnya ya, dalam sejarah kita di Nusantara di zaman penjajahan dahulu, para pemimpin atau qaid peperangan itu di kalangan ulama. Kalau di Indonesia ada perang Padri di Padang. Kalau di Jawa ada dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Di Aceh ada Tengku Cik Ditiro. Dan perempuan ada Cut Nyadin. Itu pemimpin-pemimpin yang umumnya para ulama. Para nasionalis ini setelah itu mereka tidak akan memerangi karena mereka lahir dari perut penjajah. Sistem pendidikan yang mereka terima. Para pejuangnya di sini barangkali siapa pejuangnya? Toh apa? Banyak toh di sini. Yang janggut ke, yang kenali ke, makilau ke. Orang-orang yang semacam itu kadang-kadang nanti dalam penulisan sejarah mereka itu disepilkan seolah-olah mereka tidak punya peranan. Padahal sebenarnya mereka lah yang memperankan. Nah, kita selalu timbul yang isu supaya sejarah itu ditulis kembali. Karena memang ada faktor kesengajaan. Peranan ulama seolah-olah mereka tidak punya peranan. Padahal mereka ketika menggerakkan umat tujuannya ialah al-qital fi sabilillah, bukan semata-mata untuk tanah air. Karena mereka nampak bahwa penjajah itu bukan untuk yakni mengusir mereka dari kampung halaman, tetapi mereka membawa misi agama mereka. Baik, jadi timbul perasaan itu, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Semangat nih. Luar biasa semangat, mengesyorkan. Ayo kami sekarang perlukan para pemimpin. Tolong wahai Nabi Samuel, pilihlah di antara kita, angkat di antara kita untuk memimpin kita dalam peperangan.
mereka kerana sudah mengalami kehidupan yang perit. Kemudian Nabi itu berkata menurut firman Allah, qala hal asaytum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu. Ai bimbang lah you all ni semangat. Jadi sebab Nabi ini dia punya pengalaman, ada khibrah, ada pengalaman dan tahu sangat karakter mereka. Karakter mereka itu tahu sangat. Makanya dia bimbang. Barangkali nanti permintaan kamu ni, bila Allah perkenankan, iaitu Allah mewajibkan kepada kamu berperang dan dipilih oleh Allah salah seorang di antara kamu menjadi pemimpin, aku bimbang nanti kamu tidak akan mentaati perintah Allah. Kamu kehilangan apa? Semangat. Kamu menjadi manusia yang bacot. Hanya semangat, retorik dari sudut apa? Cakap saja. Nah, jadi kita tengok di sini, karakter manusia macam ini akan tetap ada dimanapun juga. Yang semangat, retorik, kononnya sangat patriotik, sangat hebat nasionalisme. Itu cakap kita. Bila disuruh, itu ketak-ketak. Dia tidak mau. Itu ada jenis orang macam itu. Dalam konteks perjuangan apapun juga mesti akan ada orang yang punya karakter seperti itu. Dalam perjuangan dakwah pun ada orang-orang yang semangat saja untuk bercakap, hamasah, semangat untuk bercakap. Buat itu, buat kita, masuk itu, buat kita, ya bersedia kan untuk buat tu. Hai sajalah, cakap aja. Berarti bukan main dia semua. Nah, kita kekurangan tenaga. Bagus betul anda punya shawl tu. What do you think kalau we appoint you sebagai pemimpin untuk projek itu? Ayah, kita kenapa? Mulai. Ada jenis orang yang semacam itu. Semangatnya luar biasa. Tapi lepas itu dia semangat kerupuk. Dia masuk angin aja dia sedar. Tak tahan lama. Semangatnya memang luar biasa. Mungkin dalam apa saja keorganisasian, dalam mana-mana komuniti akan ada orang yang vokal dalam bercakap, tapi sebenarnya hatinya dia kecut. Ada jenis orang, dia nak provoke orang tu, kita pun tak tahu. Kenapa Nabi semua dia tahu sangat perangai mereka dan memang sudah berpengalaman. Oleh itu dia mentakrir hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Bila dengar cakap Nabi begitu, makin semangat mereka. Qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Makin semangat mereka. Nabi cakap macam itu. Tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak berperang di jalan Allah. Karena kami semua sudah diusir, ditawan, ditorture, diasingkan dari istri dan anak kita. Entah apa yang berlaku pada istri dan anak kami. Okay? Takkan kami tidak akan berperang? Semangat berkobar. Luar biasa. Menggelegak ini punya semangat. Panas betul. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Diyarun jamak dari dar, sama ada rumah atau tempat tinggal kampung halaman. Wa banaina dari anak-anak kami, baik lelaki atau perempuan. Luar biasa ya, semangat betul. So kata Nabi itu, okeylah, aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenankan keinginan kamu tadi itu, apa yang kamu syawarkan tadi itu. Bukan mohon kepada Allah. Maka segera Allah pun menurunkan ketetapannya, yaitu mewajibkan ke atas mereka berperang fi sabilillah. Falamma kutiba alaihimul qital, turunlah dikrik dari Allah bahwa Allah
telah memperkenankan keinginan mereka, mewajibkan ke atas mereka berjihad, untuk mempertahankan tanah air mereka, diri mereka, keluarga mereka, dan tentu saja agama diwajibkan oleh Allah di atas mereka. Nah, ini syariat lama jihad. Ini atas permintaan mereka. Soal itu satu pengajaran, ya. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Itu dalam surat Al-Maidah. La tas'alu, jangan kamu bertanya sesuatu atau perkara-perkara in tubda lakum tasukkum, apabila nanti diwajibkan atau dijawab oleh Allah, nanti kamu malah susah. Ini kamu tidak akan dapat melaksanakan perkara tersebut. Soal itu ini merujuk kepada zaman Rasul dahulu, ya. Surah Al-Maidah 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Maka jangan diminta. Sebab kalau diminta nanti bukan tak ada jawaban. Ada jawaban, tapi nanti kamu yang jadi susah. Satu masa contohnya, ya, mungkin Anda pernah membaca atau mendengar, Nabi memberitahukan kepada para sahabat ketika itu bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka ibadah haji. Inna Allah aftarada alaikum al-hajj fahajju, kata Rasul. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas kamu ibadah haji, maka buatlah ibadah haji. Berdiri seorang sahabat, akulla amin ya Rasulullah, adakah kewajiban ibadah haji ini kulla am, tiap tahun ke? Rasulullah pun diam. Orang itu bertanya sehingga 3 kali, adakah kewajiban ini tiap tahun ya Rasulullah? Setelah orang itu bertanya 3 kali dan diam, baru Rasulullah mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu. Kalau aku jawab ya, tiap tahun pasti jadi wajib ke atas kamu dan kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Kalau saya cakap, dengar dulu, jangan terus bertanya. Teradab, dengar sajalah. Anda kalau ada dalam satu hadis, dalam hadis Faqul Nawawi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kamu kefarduan atau melarang satu larangan, maka laksanakanlah apa yang difardukan dan jauhilah apa yang diterang. Dan jangan bertanya dan bertanya, sebab bukan tidak ada jawaban. Karena Allah itu Maha Pengasih kepada umat ini. Umat ini jangan sekali-kali punya perangai seperti umat Bani Israel. Bila disuruh sesuatu, mereka akan membangkitkan pertanyaan. Bukan tak boleh bertanya, tapi karakter Bani Israel ketika bertanya, tujuannya itu apa? Untuk mengelak dari kewajiban tersebut. Mereka bertanya, Allah menjawab. Mereka bertanya, Allah menjawab. Akhirnya susah bagi mereka. Itu kisah dalam surah Al-Baqarah. Maka itu, bila Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul menyuruh kamu, dengarkan dahulu. Isma', dengar, fahami, baru laksanakan. Sami'na wa ata'na. Sebab kalau ditanya dan ditanya, akhirnya mungkin jadi menyusahkan. Nah, tadi ayat 101 dari surah Al-Maidah, Allah mengingatkan orang-orang mukminin melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunzal al-Qur'an tubda lakum 'afallahu 'anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi-Mu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu niscaya akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan semasa Al-Quran itu masih diturunkan,
Ini saya akan hadir diterangkan jawabannya dan diterangkan kepada kamu. Allah memaafkan kamu tentang hal tersebut. Jadi kamu suka banyak bertanya, dimaafkan oleh Allah. Jangan diulang lagi. Oke, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu, antara lain Bani Israel, yang bertanya hal-hal yang serupa kepada Nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya, yakni mengingkari hukum hakam yang telah diwajibkan, yang mereka bertanya. Nah, bagi kita hari ini Al-Quran sudah disempurnakan oleh Allah. Secara logiknya kita mestinya sudah paham semua, secara logik. Tapi realiti berbeda. Ternyata kita itu belum paham. Soalnya itu kalau nak bertanya untuk lil fahmi wal ilmi, untuk memahami dan ilmu, malah wajib bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kamu orang yang tahu, yang pakar, jika kamu tidak mengetahui. Salah satu metodologi belajar ialah dengan asilah, dengan banyak bertanya. Dan pertanyaan tadi lil fahmi, untuk memahami, bukan untuk excuse dan mengelak. Nah, tidak boleh kita diam saja, tidak boleh bertanya, tak? Mesti bertanya kalau kita tidak tahu. Sedangkan dalam kehidupan dunia malu bertanya sesat di jalan, apalagi dalam urusan agama harus bertanya. Jadi sekali lagi di sini balik pada surah Al-Baqarah tadi. Falamma kutiba alaihim al-qitalu tawallaw. Itulah perangai mereka. Tawallaw, mereka berpaling, illa qalilan minhum. Maknanya majoriti berpaling. Cakap tak serupa bikin. Semangat tadi mana dia orang tu? Rupanya sudah lari. Tinggal hanya beberapa orang. Itu perangai Bani Israel khasatan, dan umumnya manusia yang lain dan orang-orang yang sama waktu dengan mereka. Tawallau illa qalilan min. Pengalaman dahulu, suatu masa diminta saya untuk menjadi penasihat pembangunan surau. Ejek pembangunan semangat luar biasa. Nah, bila surau itu berdiri, ejek tumbang. Yang mengimarahkan masjid itu dari lebih 20 ejek pembangunan masjid mungkin hanya 1% ya. Padahal rumah mereka di sekitar itu semangat. Bahkan membuat beno demonstrasi, kami nak surau. Oke, pemaju menipu, tapak sudah ada tapi sudah 2 tahun kami tak ada surau. Luar biasa. Semangat betul. Bila ada surau, tawallau illa qalilan minhum. Semangat surau kita sudah tak cukup nampaknya untuk menampung jamaah bulan Ramadan tarawih kan. Maka EJK pun segera membuat EJK perluasan pembangunan surau yang ada. Sekarang mana? Ya Rabbi, berapa orang saja yang salat berjamaah? Ya, sekali lagi di sini bukan hanya perangai orang-orang Bani Israel, illa qalilan minhum. Keduanya kalimat qalil dalam Al-Quran selalunya orang-orang yang khair, orang yang baik, orang-orang yang berkualiti. Qalil di dalam Al-Quran selalunya merujuk kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualiti. Jadi minority dalam Al-Quran bermakna positif, good. Majority bermakna negatif. Dalam sistem demokrasi sebaliknya, ya, yang majority selalu menang, yang minority kalah. Perbezaannya Al-Quran diasaskan di atas hak dan batil. Jadi ahlul haq umumnya sedikit, ahlul batil ramai. Ahlul ta'ah sedikit, ahlul ma'siyah ramai. Ahlul ilmi sedikit, ahlul jahli ramai. Selalu seperti itu di dalam Al-Quran. Oleh itu jangan mengikut hanya karena sebab ramai orang mengikut atau melakukan sesuatu.
Mesti dilihat dari kontennya, bukan ramainya orang. Dalam konteks agama ya, dalam konteks kebenaran. Okay? Berbeda dengan konteks makanan. Kalau Anda pergi ke restoran nak makan, cari restoran yang ramai orang, mesti sedap. Nah, itu boleh. Tapi dalam konteks bainal haqqi wal batil, nah ini harus melihat kepada yang qalil. Tidak semestinya yang ramai itu benar. Salah satu ayat dalam surah apa? Surah 6 itu ya. Ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Banyak ayat seperti itu di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Surah 6 ayat 116. Wa in tuti', jika kamu mengikuti, mentaati, aktsara superlatif dari kafir. Okay? The most. Jika kamu mengikuti orang ramai di atas muka bumi ini. Ini dalam konteks duniawian, dalam konteks dinian, konteks agama. Yudhilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhanna. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali dhann. Wa in hum illa yakhrusun. Wa ma hum illa yakhrusun. Dalam konteks manusia di zaman kita hari ini, di atas muka bumi ini sekitar berapa 6 bilion manusia. Muslimnya mungkin hanya 1 bilion saja. Yang 5 bilion itu orang kafir, orang musyrikun. Itu dari sudut kuantiti. Orang muslim yang 1 bilion itu pun, kalau nak ditapis, yang betul-betul mukminuna haqqa hanya qalil, sedikit sekali. Dan ini adalah realiti. Soalnya itu, kebenaran itu tidak di standardize, diukur dan dinilai oleh ramainya pengikut yang mengikuti atau sedikitnya. Karena itu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diukur dengan ramainya pengikut. I'rifil haqqa ta'rifur rijal. Ketahui oleh kamu kebenaran, nanti kamu akan mengetahui siapa pengikut. Jadi bukan crowd ya, bukan ramai. Allah memaparkan dalam Al-Quran sejarah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Umumnya para Rasul, pengikut para Rasul sedikit jumlahnya. Sehingga Nabi dalam satu hadis qudsi beritahu bahwa nanti akan saya diperlihatkan oleh Allah. Ada satu Rasul dengan umat yang ramai, ada lagi yang lebih ramai. Aku harap itu adalah aku. Rupanya Nabi Musa. Maka Rasulullah mengharapkan ingin menjadi seorang Rasul yang pengikutnya paling ramai di antara pengikut-pengikut yang lain. Tapi bukan hanya ramai, yang berkualiti, bukan hanya kuantiti, yang berkualiti. Dan ramai saja dalam bentuk bilangan dan jumlah disebut ghuthaun. Ghutha, buih. Ghutha isail, buih di tepi laut. Banyak buih, tapi tidak ada kualiti. Jadi Rasulullah tidak hanya menghendaki umatnya yang ramai, tapi yang berkualiti, yang mukminuna haqqa. Jadi jangan tertipu dengan panduan atau sistem yang dibuat oleh manusia, yaitu
kebenaran itu diukur dengan berapa ramai yang mengikuti dan menghadirinya. Itu supaya kita faham. Karena di dalam agama Allah ada hak, ada batil, ada halal, ada haram. Dalam sistem yang dibuat oleh manusia yang kafir, misalnya sistem demokrasi, dia tidak ada halal, tidak ada haram. Yang penting dia mendapatkan suara yang terbanyak, yang majoriti. Bagaimana caranya halal atau haram itu tidak dipikir. Dia harus mengikut manhaj Quran. Dan jangan mereka yang kelompoknya kecil, jangan pula merasa inferiority complex, apalagi na'udzubillah sehingga putus asa. Tak selalunya kebenaran dimulakan dengan jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa ramai kelompok yang kecil dapat mengalahkan, mengungguli kelompok yang ramai dengan izin Allah. Yang sedikit tapi berkualiti. Ketika Nabi SAW berada di Makkah, ramai orang yang Muslim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menapis mereka dengan mewajibkan ke atas mereka berhijrah ke Madinah. Ada di antara mereka yang tidak berhijrah, karena sayangkan profesion, harta, keluarga, tersandung. Sedikit sekali yang benar-benar mentaati Allah dan Rasul. Setibanya di Madinah, ditapis lagi oleh Allah. Siapa yang benar-benar berkualiti, diwajibkan perang Badar pada bulan Ramadan, tahun yang pertama, dan belum ada sedikit to break off their fast. Cuaca yang sangat panas. Lalu ribuan para sahabat, hanya 300 lebih yang mengikuti mentaati Rasul. Itu semuanya adalah tapisan, ditapis. Oleh itu di kalangan para sahabat pun Ahlul Badar menempati ranking yang teratas, sehingga apapun kesalahan yang mereka buat otomatis dimaafkan oleh Allah. Ahlul Badar. Jadi di kalangan para sahabat pun juga ada ranking. Nah, kalau para sahabat seperti itu ditapis oleh Allah, demikian juga kita. Kita jadi ditapis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang benar-benar committed dengan kebenaran. Kalau pasal semangat ini, memang semua orang semangat. Lagi semangat bila bersama orang ramai. Sekarang ini musim makan. Oke, tadi saya antar istri saya, sudah ada kemah. Saya kata, nanti kita tengok apa? Tengok di situ majlis apa-apalah, perjumpaan silaturahim Aidil Fitri, peringkat kementerian. Istri saya kata, nah ini kementerian, nanti peringkat KSU, peringkat bagian, peringkat unit, dia kata. Semua 1 bulan makan. Nanti kan belum lagi nanti individu. So, pasal makan ramai orang. Subhanallah. Tapi yang komited pada perjuangan sedikit. Baik. Jadi ingat bahawa tidak hanya ramai, tapi kita memerlukan pada kualiti, dan kualiti itu diasaskan di atas ilmu. Oleh itu di bawah disebut basqatan fil ilmi. Ilmu itu puncanya. Ya, bukan minority itu hanya dari sudut bilangan. Jadi bagi mereka yang masih minoriti sekian tahun, jangan ya rasa give up dan sebagainya. Ya, Rasulullah SAW berada di Makkah lebih kurang 13 tahun. Berapa orang yang Islam? Coba baca sirah para anbiya, para rasul. Bahkan Nabi Ibrahim ratusan tahun berdakwah, tidak seorang pun yang beriman di kalangan umatnya kecuali Nabi Lut, dan keluarga dia tidak semuanya, ayahnya tidak beriman. Jadi dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, kita hanya diperintah untuk menyampaikan. Jangan tertipu dengan ramainya para pengikut. Yang mengikut aliran kesesatan biasanya lebih ramai.
dari yang mengikut kebenaran. Biasanya seperti itu. Anda boleh lihat begitu cepat aliran anti hadis, begitu cepat merebak di Malaysia. Bahkan sudah mengaku jadi rasul. Ada pula pengikut dan ramai. Ya, itu. Ini orang-orang intelektual sama kan, suka sebagai intelektual. Jadi jangan orang minyak pengikut dia. Bukan berarti itu benar. Selalunya diutarakan kepada kita, ramai orang buat. Ya, memang salah. Jadi surah 116 ni macam mana kita nak? Ya, memang. Jadi dia sebagai dalil. Ya, menjadi bukti itu tentang kebenaran firman Allah. Tentang firman Allah itu menjadi kebenaran tentang firman Allah. Kebanyakan begitu. Karena itu sistem memang yang dibuat oleh manusia, bahwa manusia itu menggunakan mata kasar, ya. Kita tengok crowd itu kan, terus kita pun tertarik. Oleh itu orang yang jual obat di tepi jalan, dia selalunya bukan dia seorang, dia bawa geng dia. Duduk sana 2-3 orang, seolah-olah mungkin orang lain dia datang. Mungkin Anda tengok jarang orang yang jual obat tak ramai pendengarnya. Okay. Tapi kalau yang ceramah barangkali 2-3 orang. Tapi yang jual obat, entah obat apa-apa, orang datang. Misalnya lah contoh. Jadi Anda terlihat bahwa selalunya memang orang ramai akan menggunakan istilah itu. Itu orang ramai sudah buat. Takkan mereka salah. Selalu begitu. Kenapa? Manusia akan menggunakan kaidah lahiriah. Kebenaran itu tidak sekali lagi saya ingin tekankan, tidak diukur dengan berapa ramai jumlah orang yang sebab al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Rabbmu. Kama qala Allah wa ma qala Rasul, itu kebenaran. Kalaulah itu dijadikan kaidah, maka ini hanya sekedar dari sudut bahasa. Maka kalau begitu boleh dikatakan Nabi Nuh itu berada dalam jalan yang sesat. Kenapa? Pengikutnya berapa orang? 70. Kan? Dan Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain pengikutnya kan tidak ramai, berarti mereka itu sesat. Jika kaidah itu boleh digunakan. Jadi kebenaran itu tidak sekali lagi distandardize dengan berapa ramai orang yang mengikut. Kebenaran ialah kata Ali tadi, al-haqqu la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rifur rijal. Itu kata-kata Ali radhiyallahu anhu. Kebenaran itu tidaklah diukur dengan berapa ramai orang yang mengikutinya. Ketahui lebih dahulu oleh kamu mahwal haqq, apa itu kebenaran. Baru kamu nanti akan tahu siapa ahlul haqqi. Jadi di sini kan ilmu itu kuncinya. Baik. Tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Allah mengetahui sebelum jihad difardukan ke atas mereka. Karakter orang Yahudi itu umumnya seperti itu. Tapi ada di antara mereka yang qalil, yang berkualitas. Ketika Nabi SAW setibanya di Madinah, majority ahli kitab orang Yahudi disbelieve in his messengership, kecuali sedikit. Abdullah bin Salam, Asad dan Usaid adik-beradik, hanya beberapa saja, less than 10 people. Sehingga hari ini pun ada orang yang mungkin tak keturunan Yahudi, tapi kemudian dia mengikut kebenaran, walaupun memang sedikit. Jadi yang mengikut kebenaran ialah orang yang ada ilmu, orang yang open minded, ya, orang yang suka berdiskusi, berdialog dan sebagainya. Ya, Allah mengetahui tentang orang-orang itu. Siapa orang zalimun di sini? Orang yang tawallau itu, orang yang hanya cakap
semangat cakap saja, berbunyi mereka bercakap, bila diwajibkan mereka lari. Itu orang-orang yang zalim. Artinya orang yang zalim di sini orang yang disobey Allah. Dan whosoever disobey Allah termasuk orang yang zalim. Disobedient terhadap Allah itu kan disebut maksiat. Bukankah doa ayah kita dan ibu kita dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana, menzalimi diri sendiri ialah dengan cara meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu maksiat, itu orang yang zalim. Allah tahu. Bila Allah berfirman wallahu alimun bil zalimin, ini bukan sebuah berita, tapi di dalamnya ada apa? Ada warning. Di dalamnya ada azab. Of course, no doubt Allah Maha mengetahui. Maksudnya Allah will punish them. Okay, orang yang semacam itu pasti akan kena punishment. Kemudian pengajaran dari ayat ini juga ada satu lagi saya ingin ingatkan di sini. Sini ada proses apa? Dialog antara orang ramai dengan Rasul itu melalui firman umpamanya ilqalu li nabiyyi. Kemudian Nabi itu qala hal asaitu. Qalu lagi kan? Begitu selanjutnya. Jadi di sini saya melihat ada dialog. Jadi hidup. Salah satu metodologi dalam belajar umpamanya harusnya kita membudayakan konsep apa? Dialog, discussion. Soal setuju dan tidak itu soal lain, tapi kita harus membudayakan prinsip itu dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks agama umumnya kita yang saya tahu di Nusantara ini tidak ada dialog itu. Bahkan cenderung untuk dimatikan. Guru kita dahulu, guru saya selalu mengajar pada saya, buka mulut engkau, dia masukkan saja. Bahkan tidak boleh dikunyah, harus dikatut dan ditelan. Ini sehingga hari ini orang-orang yang so-called sebagai intellectual people dalam konteks kehidupan ilmu dunia, ketika masuk dalam urusan agama, mereka menjadi orang jahat. Mereka selalu bertanya kan dalam profesi mereka sebagai arsitek, sebagai dokter, sebagai peguam, whatever. Kalau tidak ada proof, mereka tidak akan terima. Tapi bila masuk dalam urusan agama, herannya mereka jadi orang jahat, tidak bertanya, pasif dan menganggap tok syekhnya itu betul berarti. Ini berlaku di masyarakat. Kan? Jadi jangan heran, ini bukan fenomena baru. Inilah sejarah manusia sejak zaman bersama. Kalau itu Abu Jahal bukan berarti bapa yang jahil, tidak tahu baca, tidak tahu menulis, tidak. Karena dia juga seorang ahli korporat yang berjaya. Abu Jahal itu geng. Jahlun karena tidak dapat membezakan, memahami dan mengikuti apa itu right, apa itu wrong. Nah, sehingga hari ini ada orang terheran-heran macam mana pengikut Nabi palsu, Nabi Melayu yang palsu itu di kalangan orang-orang yang profesional. Jangan heran. Kerana tentang hidayah Allah ni, kebenaran ya, tidak hanya 100% berasaskan kepada kemampuan intelek seseorang, tapi ada faktor X, yaitu hidayah, taufik dari Allah. Taufik itu dari Allah. Itu ada faktor X. Jadi jangan menganggap bahawa seorang yang intelektual dalam bidang tertentu, dia juga akan intelektual dalam bidang agama. Ternyata ya, kaedah itu tidak berlaku. Some of people dalam konteks agama dia follow blindly. Okay, seseorang berjaya di dalam bisnesnya. Bila nak ke Mekah, saya dipanggil. Saya kata, macam mana you all nak ke Mekah, tinggal beberapa hari nak belajar? Alah, dia kata, we don't worry, we just follow saja. Orang lain akan buat benda yang sama. Kan? Maka Prof. Dr. Zakaria pernah cerita, beliau tawaf. Waktu itu dulu ada mutawif, orang Yaman kan,
Selalu ada mentawif, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, ikut dalam tawaf kan. Kebetulan tawaf mentawif itu dia punya serban jatuh, diambil kan. Maka orang di belakang pun ikut. Ini kena jahil. Dia anggap bahwa itu bahagian daripada. Kena jahil. Itu Prof Zakaria pernah cerita pengalaman dia. Nah, itu orang yang follow blindly. Apa-apa amalan tidak akan sah tanpa ilmu. Nah, orang yang rajin mencari ilmu qalil, terutama dalam urusan agama. Tak payahlah belajar ni. Dah cukup yang ada ikut ajalah orang lain. Takkan dia orang salah, orang ramai. Demikian kaedah-kaedah yang bukan hak sebenarnya, akan membawa kepada dhalalah. Kemudian ayat 247 ya minggu depan insyaallah. Kita berhenti di sini dahulu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Terima kasih. Silakan buat. Di Palestin. Iya. Taib, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana. Terima kasih. Assalamualaikum.